Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga forum perangkat daerah ini selalu dalam rahmat, berkah, dan membawa kemakmuran, sejahtera, dan kemajuan bagi Kabupaten Palawan yang kita cintai. Amin. Dengan syukur pada Allah, mari kita berselawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Nasarudin, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Palawan, Bapak Baharudin, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Palawan, Bapak Isapridal, saya hormati anggota DPRD Palawan, Bapak Haji Abdullah, yang saya hormati Kepala Bapeda dan Palawan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Palawan yang diwakili oleh Ibu Sekda, Ibu Keti, dan yang saya hormati seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Palawan, Eselon 2 dan Eselon 3, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online, para camat se-Kabupaten Palawan, dan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, pada kesempatan ini satu kami ingin menegaskan, ingin menyampaikan kepada kita semua supaya kita satu visi, bahwa saat tentu acuan kita adalah visi dan misi Kabupaten Palawan. Yang kedua adalah acuan kita semuanya adalah RPJMD. Tapi dari semua visi dan RPJMD itu, maka dia dileburkan menjadi sebuah poin besar, sebuah roh besar adalah kesejahteraan. Jadi sesungguhnya visi dan misi RPJMD itu adalah menuju sebuah tujuan yang namanya rakyat sejahtera. Jadi menuju rakyat sejahtera. Menuju rakyat sejahtera itu, maka dibutuhkan pendukungnya. Salah satunya adalah, infrastruktur. Kalau kita bicara visi kita ada maju sumber daya manusia. Untuk menuju maju sumber daya manusia, maka di dalamnya ada variabel-variabel lagi untuk mendukung maju sumber daya manusia itu. Yang butuh dukungan dari seluruh SKPD. Maka kalau kita bicara tentang rakyat sejahtera, saya mengatakan begini. Ini biar menjadi pemahaman bersama. Kalau rakyat mau sejahtera, maka dibutuhkan infrastruktur yang baik. Kalau infrastrukturnya baik, rakyat bisa menjual hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dengan harga yang lebih baik atau lebih murah. Tapi sebaliknya bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Maka tentu di forum RKPD ini, teman-teman, khususnya para camat, khususnya dinas-dinas SKPD yang terkait, bicara tentang infrastruktur jalan, prioritaskan dulu akses yang akan berdampak besar terhadap perekonomian rakyat. Kalau akses ini terkendala, maka akan berpengaruh terhadap ekonomi. Kalau dia berpengaruh terhadap ekonomi, maka bisa jadi pendapatan masyarakat menurun. Kalau pendapatan masyarakat menurun, maka pasti daya belinya turun. Kalau petani daya belinya turun, maka UMKM hampir pasti tidak bergerak. Kalau itu terjadi, maka menuju sejahtera akan lambat. Tapi kalau infrastrukturnya bagus, karena Pelalawan masih mayoritasnya adalah petani sawit,
Kalau orang menjual sawit dengan mudah, tidak terkendala jalan rusak, tidak terkendala waktu yang lama, maka pasti hasilnya akan maksimal. Secara buah kualitasnya bagus, dan secara harga pun bisa dapat harga yang terbaik. Dan biaya transportasinya akan lebih murah. Kalau waktunya panjang karena jalannya rusak dan memakan waktu yang lama, buah sawitnya bisa jadi akan kualitasnya jelek, ongkos biayanya akan mahal, sehingga pendapatannya akan turun. Maka itu menjadi prioritas. Nah, di forum ini tentu kami juga menyampaikan dengan DPRD Kabupaten Pelalawan, yang Ketua DPRD dan pimpinan lain, bahwa prioritas ini harus tahu, teman-teman. Itu yang kita prioritaskan dulu, jalan-jalan yang tentu memastikan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau jalannya jelek, udah pasti harga sembako akan meningkat, akan mahal. Nah, maka ini yang harus kita pastikan. Nah, pesannya adalah kepada seluruh camat dan seluruh perangkat daerah, musrenbang, kecamatan yang sudah dilakukan, betul-betul bisa memilah. Karena kita tidak mungkin bisa menyulap kabupaten ini. Tapi memastikan mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang wajib, mana yang sunat. Maka kepada seluruh teman-teman dipastikan kegiatannya. Jangan duit kita banyak, ambur-amburan, tapi tidak tepat sasaran. Percuma, Pak. Percuma. Saya ingin pastikan bahwa roh kita cuma kesejahteraan rakyat. Jadi apapun yang kita bangun akan berdampak ke situ. Pendidikan. Kalau kita bicara tentang pendidikan, bagaimana pendidikan betul-betul memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Karena kita harapkan dengan peningkatan SDM kita ke depan, maka kualitas masyarakat kita akan semakin baik pendidikannya, IPM-nya akan semakin bagus. Orang yang punya pendidikan punya peluang bekerja yang lebih baik dengan orang yang putus sekolah. Maka sekarang kebijakan kita bahwa tidak boleh anak putus sekolah, maka setiap kepala sekolah akan menjadi pengampu, menjadi orang tua asuh, yang programnya mesti disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Orang kuliah, orang sekolah, tamat SMA, SMP, SMK, tamat kuliah, tujuan akhirnya adalah salah satu adalah pekerjaan. Orang yang tamat SMP punya peluang bekerja dengan orang tamat SMA, dengan tamat sarjana berbeda. Dengan tingkat penghasilan juga akan berbeda. Kalau orang tamat SMP dengan SMA, pasti gajinya akan berbeda. Minimal SMA dengan sarjana akan berbeda. Ini yang didorong. Jadi tujuannya adalah supaya rakyat sejahtera. Maka poinnya adalah rohnya adalah tetap kesejahteraan. Nah, kalau kesejahteraan barometer kita adalah kemiskinan. Maka camat harus tahu mana basis-basis kemiskinan. Maka semuanya kalau kita mau bicara kesejahteraan, mau bicara pembangunan, kita harus tahu dulu data. Maka sekarang pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pak Ketua DPRD, kita lagi menyiapkan big data kemiskinan Pelalawan. Lagi on progress pendataan dan verifikasi di lapangan. Sama juga yang lain, kesehatan juga begitu. Memastikan rakyat sehat itu adalah memastikan supaya rakyat menjadi produktif. Karena kalau orang sakit tidak mungkin dia bisa bekerja dengan maksimal. Kalau dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, tidak mungkin dia bisa pendapatan yang lebih baik. Kalau waktunya habis untuk di rumah saja, apalagi tidak mendapat perhatian kesehatan, jaminan kesehatan pemerintah, tidak mungkin bisa produktif. Alhamdulillah program ini sudah sangat berjalan karena program jaminan kesehatan daerah ini dengan program UAC yang menjamin bahwa seluruh masyarakat cukup menunjukkan KTP bisa berobat itu sudah sangat membantu masyarakat. Dan insya Allah alhamdulillah besok pagi
Kita pemerintah Pelalawan dapat penghargaan dari pemerintah pusat untuk program ini. Peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi. Jadi kalau urutannya kita bicara kesejahteraan, kalau bicara kesejahteraan salah satu barometer adalah kemiskinan. Kemiskinan, kita harus punya data dulu, siapa yang miskin. Di mana? Karena kita siapkan sekarang Pak Ketua DPRD, siapa yang miskin, namanya siapa, anaknya siapa, yang tamat SD berapa orang, tamat SMP berapa orang, tamat SMA berapa orang, rumahnya di mana, koordinatnya di mana, rumahnya seperti apa, kita akan siapkan big data itu. Sehingga nanti kalau ada anaknya tamat SMA, orang tuanya tak produktif, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana anaknya yang dinas tenaga kerja hadir di situ. Nah itu mesti harus punya program. Dinas tenaga kerja punya program bahwa anak orang miskin itu dicarikan pekerjaannya. Mereka adalah bagian prioritas dalam kategori pengangguran terbuka. Jadi anak orang miskin dulu yang kita prioritaskan. Karena kalau orang tuanya tidak produktif atau anaknya bisa menjadi produktif, dia bisa membantu ekonomi keluarganya. Itu prinsipnya, konsepnya harus begitu. Maka di Snaker harus punya data. Maka data big data itu sinergi dengan seluruh OPD. Nggak boleh cuman OPD bicara saya nggak ada urusan kemiskinan, nggak bisa Pak. PUPR perlu. Pemerintahan desa pasti perlu. Koperasi butuh. DPPKD butuh. Obat benda pasti butuh. Karena dengan data kita tahu dengan kemiskinan, berapa angka kemiskinan di desa ini, berapa stunting di desa ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Intervensi apa yang harus kita lakukan. Dishub butuh. Sehingga tahu, oh ini orang miskin karena tidak ada pelabuhan, karena menjualnya susah. Ongkos hasil pertanian masyarakat itu bongkar muatnya mahal. Jadi semuanya dihitung, Pak. Maka kalau dihitung, maka forum perangkat daerah ini memastikan bahwa roh tujuan kita sesungguhnya tujuannya ke situ, rakyat sejahtera. Itu dulu yang harus dipahami. Roh kita rakyat sejahtera. Kalau saya buat program supaya rakyat sejahtera seperti apa? Ini ada usulan nih di kecamatan ini, ada usulan di kecamatan ini. Saya cuma ada plafon sekian. Saya mau prioritaskan yang mana? Kalau Bapak mau bangun semuanya nggak mungkin selesai, Pak. Yang saya takutkan lagi, butuhnya untuk meningkatkan ekonomi, menuju kesejahteraan itu dibutuhnya di titik A, Bapak bangun di titik B. Itu lebih kacau lagi. Maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, Pak Ketua DPRD dan pimpinan DPRD lain, kami sampaikan juga bahwa di tahun ini kita akan mulai dengan big data, pemerintah akan siapkan perbub bahwa penerima bantuan pemerintah itu minimal 50% di dalamnya penerimanya adalah orang miskin. Kalau di dalam bantuan kelompok proposal itu tidak ada orang miskin, maka sudah dipastikan proposalnya ditolak. Jadi nanti Pak Ketua DPRD dengan big data ini, kita akan punya nanti kode setiap masyarakat Pelalawan. Jadi kalau dia sejahtera, kodenya hijau. Kalau dia miskin, itu kodenya kuning. Kalau dia merah, itu kodenya ekstrim, kemiskinan ekstrim atau ekstrim poverty. Ada orang miskin ekstrim itu kodenya merah. Kalau di dalam proposalnya dimasukkan NIK-nya, nanti di OPD masing-masing tinggal masukkan NIK, mencocokkan NIK. Ini camat juga harus paham. Masukkan NIK, muncul kodenya hijau semua ternyata. Misalnya dalam satu kelompok itu mengajukan proposal, dalam satu kelompok itu misalnya 10 orang, tapi 10 orang itu NIK-nya dimasuk, kodenya muncul hijau semua, udah pasti proposalnya ditolak. Tapi kalau di dalam proposal masukkan NIK nomor 1 sampai 10, ada 5 yang hijau dan 5 lagi kuning dan merah, maka proposalnya bisa lanjut. Bisa jalan. Itu sistem yang akan kita bangun ke depan. Supaya kita ingin pastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran. Jangan sampai duit kita banyak, kita gelontorkan setiap tahun untuk memberikan bantuan, tapi orang miskin tidak dapat bantuan. Nah, mestinya data-data ini juga
semuanya memiliki. Maka saya bilang, bicara kesejahteraan itu tidak bisa. Big data itu semua harus punya. Inspektorat harus punya data itu. Gimana kalau datanya tidak menjadi big data, inspektorat tidak tahu kalau kelompok-kelompok yang diberikan itu ternyata adalah diperiksa, tidak tahu mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah. Tapi kalau sudah tahu kita punya big data, ini hijau, ini kuning, ini merah, sudah pasti Pak, nggak bisa lagi ada orang bermain. Sudah kita bisa pastikan tidak bisa lagi satu orang bisa menerima 3 manfaat Pak. Bantuan ternak dia dapat, bantuan keramba dia dapat, bantuan pertanian dia dapat. Orangnya sama kadang. Ada satu orang yang sama bisa dapat. Itu banyak tuh yang saya laporannya. Kadang keluhan-keluhan orang-orang lemah di bawah juga begitu. Kan orang miskin kan nggak punya waktu Pak bikin proposal Pak. Mereka kadang sungkan untuk ketemu kades, lurah, camat. Mereka nggak ngerti Pak. Waktu mereka sudah habis untuk memikirkan kehidupan di hari ini. Kalau mereka miskin ekstrim itu saya sampaikan, orang yang bekerja hari ini untuk makan hari ini itu miskin ekstrim Pak. Bapak bayangkan miskin ekstrim itu kalau 4 orang dalam satu keluarga dengan penghasilan kategori miskin ekstrim itu 322.000. 322.000 per jiwa. Kalau 4 jiwa dalam satu rumah tangga dalam satu kakak, berarti dia cuma punya penghasilan 1.288.000 per bulan. Kalau dibagikan dengan 30 hari, berarti satu hari dia cuma punya pendapatan 40.000. Kalau dia punya pendapatan 40.000, maka potensinya adalah dia bekerja hari ini, kalau bahasa kerennya itu mocok-mocok hari ini, untuk makan hari itu juga. Paling hebat dia bekerja hari ini untuk makan besok. Itu udah paling hebat. Maka kita butuhkan big data. Mohon maaf saya sampaikan SOP. Percuma kita bicara program banyak-banyak kalau kemiskinan kita, kalau rakyat tidak sejahtera. Nggak ada guna Pak. Pemerintahannya rohnya satu saja. Tak ada lain dari itu. Rakyat sejahtera. Kalau rakyat sejahtera udah pasti stunting akan menurun tajam. Tinggal penyebab stuntingnya, apakah kemiskinan, apakah pola makan, itu saja yang kita lakukan. Jadi itu poinnya. Percuma cerita ke ngalur ngidul. Kalau sudah kesehatannya sudah dijamin, pendidikan sudah semakin baik, jalannya sudah semakin bagus, mulus, rakyat miskin, itu pertanyaan bagi kita. Berarti ada yang tidak benar. Bantuan melimpah, pertanian keluarkan bantuan, perkebunan peternakan keluarkan bantuan, koperasi UMKM keluarkan bantuan, hampir seluruh dinas keluarkan bantuan. Tapi ternyata kalau kemiskinan tidak menurun, ada the big question yang harus kita jawab. Aja bersama-sama. Investasi kita terbaik, ekonomi pertumbuhan tinggi. Tapi kalau tidak terjadi penurunan kemiskinan, karena barometer kesejahteraan itu kemiskinan. Maka tugas kita itu memastikan itu. Maka disiapkan program-program. Tahun ini juga akan ada program, misalnya umroh kepada kepala desa terbaik, bahkan camat terbaik. Tujuannya apa? Salah satu barometernya kemiskinan, Pak. Nah ini benar-benar. Bapak Ibu semua, dan kepada pimpinan DPRD, Pak Ketua DPRD, perlu kami sampaikan bahwa prioritasnya harus komitmen bersama. Harus menjadi komitmen bersama. Kami juga berharap DPRD bisa mendukung pemerintah supaya komitmen ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Ya, termasuk mungkin pokir-pokir yang ada di DPRD, betul-betul kita prioritaskan ke sini. Dan dipastikan bahwa penerima pokir-pokir itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Walaupun kita masih punya problem apa yang disampaikan Ibu Sekda tadi. Apa yang disampaikan Bu Sekda itu adalah fakta. Ini ibu-ibu yang cerita.
Kayak ibu cerita, bantuan diberikan, hasilnya nggak ada. Begitu Bu Sekda ya. Itu fakta yang banyak terjadi 3 bulan, 6 bulan, setahun lewat Pak bantuannya. Apa penyebabnya? Satu adalah kita masih berkonsep bantuan itu cuman sekedar formalitas. Bantuan itu tidak dilakukan terintegrasi. Kenapa dia diberikan bantuan itu? Tidak dilakukan riset dulu kan, observasi duluan. Apakah dia bisa menerima bantuan itu? Supaya ini bisa berjalan bagaimana membina mereka. Memikirkan pasarnya. Kan gitu. Kalau kita mau maju memperhatikan masyarakat itu ya begitu. Maka sekarang kita rubah konsepnya. Rubah konsepnya Pak Ketua DPRD, kita konsep sudah komunal. Sekarang terkait kemiskinan, pemerintah menyiapkan sekarang adalah konsep-konsep bisnis komunal, bahkan tanpa menggunakan APBD. Sekarang kita tunjuk yayasan khusus, yayasan orang miskin dan anak yatim, yang ketuanya langsung ketua MUI. Yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan launching salah satu programnya adalah POM mini minyak goreng, yang menjadi bisnis orang miskin. Jadi bisnis orang miskin, untungnya untuk orang miskin. Itu contohnya seperti itu. Karena kita masih melihat tingkat kegagalan-kegagalan yang saya harapkan teman-teman dinas berpikir. Evaluasi itu gunanya itu, Pak. Evaluasi itu bukan cuma sekedar mencari kesalahan orang. Kalau Bapak mau monitoring evaluasi, ini kenapa nih bantuannya, apa penyebabnya? Tahun ini dievaluasi, tahun depan solusi. APBD 2024 sudah solusi dia. Oke. Program RKPD solusinya begini, Pak Bupati. Masyarakat dikasih bantuan, tingkat merasa memiliki rendah. Misalnya, contohnya, gimana supaya tingkat memilikinya tinggi? Ya kan? Kalau dikasih masing-masing, kurang rasa memiliki dan rasa tanggung jawab rendah. Kelompoknya seperti apa? Siapa ketua kelompoknya? Diskusi dengan kades dan camat. Berapa orang-orang miskin di dalamnya? Gimana caranya ketua kelompoknya profesional? Saya kasih contoh. Dulu saya perintahkan Dinas Pertanian, tapi saya nggak tahu ini programnya jalan atau tidak. Ini kabitnya yang tahu, karena Pak Kadisnya baru. Saya kasih contoh. Dulu Pak Abdullah, Pak Barudin, saya perintahkan, kita punya lahan pertanian. Punya lahan tidur lah, bukan lahan pertanian, lahan tidur. Lahan pemerintah. Salah satunya di samping GOR yang akan direncanakan dibangun stadion. Tapi kan tidurnya sudah bertahun-tahun. Sudah belasan tahun dia menjadi lahan tidur, tidak produktif. Saya bilang, sudahlah, Dinas Pertanian bikin kelompok cabai, waktu itu harga cabai lagi mahal, lonjak. Ya kan? Ada 2 tujuannya. Saya bilang, satu kalian tanam, bikin kelompok, tapi di dalam kelompok itu anggotanya orang miskin. Bapak carikan petani yang profesional, yang pandai nanam cabai, yang memang kerjanya itu, buatkan saja kerjasama dengan kelompoknya bagi hasil. Hasilnya misalnya bagi 2, separuh untuk yang mengelola, separuh untuk orang miskin. Kalau orang mau miskin mau kerja di situ, dia digaji. Dikelola profesional. Tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi dan tingkat kegagalan akan rendah. Saya nggak tahu itu sudah jalan atau belum ini Dinas Pertanian. Sudah saya perintahkan begitu. Jadi sebenarnya lahan-lahan pemerintah bisa digunakan hal begitu yang lebih produktif. Contoh Dinas Perikanan gitu. Dinas Perikanan. Pak Kadis tuh bayangkan kita punya berapa banyak kolam-kolam, Pak. Kolam-kolam alami itu kalau di Bakti Praja itu nggak kehitung. Nggak kehitung, Pak. Tinggal mau diisi ikan apa saja, yang punya orang miskin. Yang ngelola siapa kan mudah. Berapa harus digaji? Saya pikir bicara tentang manajemen. Tapi poinnya adalah usaha-usaha yang kita lakukan. Satu, kalau kita misal bicara tentang nanam cabai, hasilnya untuk orang miskin. Ketahanan pangan kita dapat. Inflasi, mengatasi inflasi kita dapat.
ikan, dibuat ikan, hasilnya untuk orang miskin dapat duit masuk duit tambahan, ikan yang bisa menjadi program pemerintah, bagaimana membiasakan masyarakat memakan ikan. Karena menurut Pak Wabub, dari hasil rapat stunting ternyata masyarakat kita masih rendah makan ikan. Padahal kita daerah penghasil ikan. Kenapa saya bilang daerah penghasil ikan? Karena sungai kita sudah sangat panjang dan luas. Jadi kalau kita masyarakatnya masih belum terbiasa makan ikan, berarti ada something yang harus kita jawab bersama-sama. Jadi saya harapkan programnya begitu, Pak. Jangan buat asal program lagi. Jangan monoton, Pak. Jangan monoton. Bikin program jangan monoton. Kreatif dong. Inovasi. Dan tidak semua di musrenbang harus diakomodir. Kita yang memilih. Bapak yang harus memilih mana kira-kira ini berdampak signifikan atau tidak terhadap rakyat. Paham? Paham nggak? Pastikan. Ya. Sama dengan PKK, nanti kan tinggal programnya disinergikan, Bu Sekda. Tadi saya sampaikan. Sekarang, ini kan bicara stunting, bicara pemberdayaan ibu-ibu, ya kan? Pemberdayaan itu ada dua, pemberdayaan ekonomi, ada pemberdayaan juga spiritual. Pemberdayaan spiritual disampaikan Bu Sekda, bagaimana ada perwiritan berjalan, supaya SDM kita semakin bagus. Karena perwiritan itu adalah juga bagian peningkatan SDM. Karena kalau orang berakhlak bagus, SDM-nya sudah akan meningkat. Dan bagaimana pemberdayaan ekonominya, kesejahteraannya. Kan bisa kerjanya ngeling jalan. Contoh, penanganan stunting. Stunting itu kan produk yang paling bagus. Yang paling bagus dan sudah diakui dan penelitian internasional adalah daun kelor. Yang kualitas gizi yang ada di dalamnya mengalahkan semua jenis. Itu internasional, Pak. Kalau kita kan masih kelornya kan masih pemburu hantu. Kan gitu. Kalau masuk apa daun kelor tuh, kalau daun kobal-kobal cari daun kelor. Enggak, Pak. Daun kelor tuh gizinya tertinggi, mengalahkan seluruh jenis-jenis makanan yang ada di Indonesia. Itu gizinya mengalahkan berapa puluh kali lipat bandingkan telur. Tinggi, Pak. Dan itu penelitian. Sekarang daun kelor sudah diekspor, Pak. Daun kelor sudah jadi tepung. Nah, yang ini Pak Wabub bisa sinergi. PKK. Ini PKK misalnya ibu diberdayakan nanam daun kelor. Tapi masyarakat ini kalau kita suruh nanam, dia nggak tahu mau jual kemana. Dia mikir kan kalau belum terbiasa. Satu kan membiasakan memakan sayuran daun kelor. Karena sayuran daun kelor, Pak, itu luar biasa. Kalau mau awet muda semuanya makanlah. Ya, sayur daun kelor. Iya. Jadi nanti tinggal sinergi. PKK, ibu-ibunya suruh nanam daun kelor. Ini dinas-dinas kalau lahan terlantar jangan dibiarkan terlantar. Pesan saya, camat-camat juga begitu. Ya, kalau di kecamatannya ada lahan tidur, dimaksimalkan penggunaannya. Prioritaskan untuk kesejahteraan. Nanti saya kasih itu hitungannya kalau mau nanam kelor, kalau mau nanam sawit. Saya kasih contoh. Ternyata banyak kok kepala desa yang mau. Ini kan tugas camat. Kalau ada lahan di kecamatannya, lahan desanya didorong supaya lahan itu menjadi produktif. Saya kasih contoh di Kuala Panduk, saya panggil kepala desanya. Berapa angka kemiskinanmu? Kamu bisa siapkan lahan enggak untuk orang miskin di situ, memastikan. Disiapkan sekarang, 50 hektar akan ditanam sawit. Udah pasti, hampir dipastikan di desa itu besok zero kemiskinan. Tinggal 2 tahun lagi. 2 tahun udah pasti. Lahannya sudah disiapkan. Berarti 2 tahun lagi di situ nggak ada kemiskinan. Karena dengan 50 hektar menurut saya hitungannya sudah pasti orang nggak miskin di situ. Kalau angka miskinannya masih 100 kakak di desa itu sudah aman, Pak. Kalau di 50 hektar dia panen 2,5 ton saja, 2 ton sudah 100 ton, harga 2.200 juta. Dibagikan 100 kakak, 2 juta satu kakak, Pak.
dengan pendapatan yang lain, sudah pasti dia nggak miskin lagi. Karena target kita itu 1 juta sebenarnya dengan bisnis yang disiapkan pemerintah itu sudah memastikan bisa mengurangi angka kemiskinan. Karena dengan hitungan tadi 1.200.000 orang miskin ekstrim ditambah 1 juta berarti 2.200.000. Selisihnya tinggal sedikit, dia tidak lagi masuk dalam kategori orang miskin. Maka target kita itu sebenarnya ini perlu kawan-kawan OPD ketahui. Kalau miskin ekstrim 2024 kan harus zero. Kita menghitung, membuat roadmap itu 2025 paling lambat pelalawan mudah-mudahan dikabulkan, dijabah oleh Allah, dibantu oleh Allah, oleh Tuhan. Insya Allah 2025 kita zero kemiskinan. Amin. Ya, ini harus menjadi mimpi dan niat bersama. Ini bukan kampanye, tapi membawa kita masuk ke dalam alam mimpi itu. Saya ingin kita semua forum RKPD ini masuk ke dalam alam mimpi. Kita bersama bahwa tujuan kita ingin menolong rakyat supaya rakyat sejahtera. Itu dulu, Pak. Ya. Mau dinas sosial juga begitu, seluruh dinas. Alam mimpinya itu dulu. Kami pengen rakyat kami sejahtera. Orang miskin tidak ada di Pelalawan. Itu alam mimpi kita. Maka setiap program yang kita siapkan itu akan connect ke situ. Akan terintegrasi semua ke situ. Sekarang kita masuk digitalisasi. Ini kan teman-teman harus tahu. Digitalisasi, sudah masuk ke tahapan digitalisasi pemerintah Pelalawan. Pak Ketua DPRD kami sekarang menerima aspirasi, itu cukup lewat klik Pelalawan saja. Jadi mungkin DPRD boleh membantu mensosialisasikan ke masyarakat bahwa sekarang masyarakat cukup buka klik Pelalawan. Ini pastikan ini seluruh pejabat yang sampai ada yang tidak tahu. Kalau nanti saya tes pejabat eselon 3 tidak tahu dengan klik Pelalawan, siap-siap Pak. Bukan naik kelas. Sekarang Pak Ketua DPRD, orang cukup buka klik Pelalawan, ada klik lapor di situ, apapun permasalahan tinggal dipoto masuk ke sini Pak. Aspirasi tinggal dipoto masuk ke sini. Mau tentang rumah layak huni, jalan rusak, mau ngurus KTP, mau tentang bantuan orang miskin, anak yatim, semua bisa lewat sini. Karena Pak Ketua, kalau mereka lapor di sini, satu, apa keuntungannya? Satu, bahwa datanya tidak akan pernah hilang. Yang kedua, data yang dilaporkan ke dinas, yang dilaporkan ke sini, itu bupati, wakil bupati, semua tahu. Tapi kalau lapor ke dinas, bisa jadi bupati tidak tahu. Bisa jadi laporan itu hilang. Bisa jadi proposal itu tak berjumpa. Lupa lah, banyak alasannya. Kalau ini sudah pasti, ketika dilaporkan statusnya langsung merah. Statusnya merah. Kalau sudah ada tindak lanjut, dia berubah kuning. Kalau selesai ditindaklanjuti, baru dia menjadi hijau. Jadi digitalisasi akan kita gunakan. Maka big data nanti seluruh dinas platformnya harus punya. Nah ini coba ditangkap juga. Maksud saya kalau saya bicara begini, misalnya platformnya harus punya. Berarti dinas berpikir supaya punya platform di semuanya. Kenapa? Karena big data nanti ketika bicara big data, contoh dinas pertanian, ya kan? Masuk proposal. Kalau nggak punya platform, input NIK, nggak tahu munculnya, Pak. Kalau sudah punya platform, masukkan NIK masyarakat, anggota kelompoknya akan muncul status atau kodenya. Jadi seluruh dinas butuh yang namanya platform. Nah, itu kan harus dipikirkan anggarannya juga. Digitalisasi sudah akan menjadi kiblat baru di Pelalawan. Bahkan Pak Ketua, kita 2024 ini catatan kawan-kawan OPD, 2024 kita akan memulai laporan yang cuman diakomodir oleh pemerintah adalah laporan yang dilaporkan aspirasi yang secara digital. Jadi kalau masyarakat melaporkan sesuatu cuma yang dilayani oleh
Kalau lapor ke dinas, dinas tinggal arahkan lapornya ke situ. Ya. Jadi masyarakat yang laporannya tidak di digital, tidak di klik Pelalawan, tidak akan dilayani. Jadi 2024 kita akan jalan begitu. Jadi kalau tidak lapornya di klik Pelalawan, laporan tidak akan dijalani. Saya pikir itu teman-teman semua, poinnya adalah tahu dengan alam mimpi kita kemana, mimpi kita apa, sehingga rohnya apa, buatlah program menuju ke situ. Buatlah program menuju ke situ. Oh, mau wisata, is okay, tidak masalah. Wisata juga bisa menjadi penunjang ekonomi. Tapi jangan tanggung-tanggung, Bang. Jangan, mohon maaf. Jangan, Pak. Semuanya harus terencana, Pak. Kalau ada tempat mau jadikan wisata, siapkan perencanaan dulu. Baru nanti paket. Ini kan saya lihat ada kebiasaan. Nampak ini bagus sedikit, tak kok PL Dujung sini. Nah, itu tambahlah Dujung ini. Tak mau, Pak. Kita nih membangun nih pakai perencanaan. Rencanakan dulu. Oh, enggak punya duit. Nyicil bangunnya isu, enggak masalah. Tapi sudah ada perencanaan keseluruhan. Kalau wilayahnya luas, master plan-nya udah jadi. DED-nya nggak apa-apa. DED-nya 10 miliar. Sanggupnya 200 juta dulu nggak apa-apa. Tapi mimpinya sudah mimpi yang besar. Gimana mau hasil besar kalau mimpinya kecil? Buat dulu. Nanti duit ada Pak Bupati. Kami butuhnya 10 miliar, kenapa 200 juta ada, udah buat dulu apa kursi bisa buat kursinya. Itu contohnya. Karena kalau tidak dibuat perencanaan, nanti yang saya bilang itu, asal ada tanah kosong dibangun kawan. Akhirnya jadi apa lah gitu kan. Hanya ada kosong sedikit nih. Jadi harus perencanaan. Ya. Ini pesan buat teman-teman semua. Saya pikir semakin hari kita tentu harus merubah mindset kita. Karena mindset akan menentukan hasil yang kita buat. Maka mindset hari ini pastikan bahwa kalian tahu bahwa roh kita adalah rakyat sejahtera. Itu rohnya. Semua yang kita buat pariwisata, membuat wisata, jangan sampai anggarannya habis, wisatanya yang nggak jadi, ekonomi tidak bergerak, orang miskin tak bisa nikmati, Pak. Kalau wisatanya jadi, orang bisa jualan, UMKM jualan, orang miskin mau dikasih gerobak, ada tempat dia mau jualan di situ. Tapi jangan duitnya habis, Pak. Saya ingatkan ini fakta, Pak. Contoh, RPK sore 1. RPK sore 1, ini Bu Camat ada. Ya, ini Pak Kadis. Sampai hari ini, Pak. Gak berguna, Pak. Bu Camat, bulan puasa digunakan, Bu. Ya, berapa duit habis di situ, Bu? Miliaran itu, Bu. Kan sia-sia, itu yang saya bilang tanpa perencanaan. Mestinya kalau RPK kita buat, oke, pengelola siapa? Saya sarankan tidak usah lagi pemerintah yang ngelola. Pemerintah kerjasama dengan yayasan tertentu, khususnya yang menangani orang miskin. Kelola profesional, udah dikasih pemerintah untuk diberikan pengelolaan, bukan apa namanya ya istilahnya. Dibahkan pengelolaannya ke mereka, tapi hasilnya untuk orang miskin dan yatim. Dibuat usulnya gitu. Udah, pemerintah nggak usah urus, Pak. Profesional dibangun. Yang penting sesuai aturan, yang sampai bermasalah secara aturan. Tapi bisa jadi tempat-tempat wisata itu akan menghasilkan duit untuk orang-orang miskin. Gitu loh. Jadi kita bangun tidak sia-sia. Itu banyak contoh-contoh lain, Pak. Kita terlalu banyak pembangunan kita yang kita buat, tapi hasilnya tidak ada, Pak. Tidak bergerak. Contoh salah satu tadi. Nih pasar modern gimana percepatannya? Nah, itu harus percepatan. Saya pikir gitu. Ya, Bapak-bapak, Ibu semua, bangun, rencanakan, matangkan konsepnya dari awal. Jangan sekedar bangun. Matangkan konsepnya. Kalau dibangun, siapa yang akan datang ke situ, siapa yang akan mengelola, apa efeknya kepada UMKM siapa yang akan digerakkan di situ. Disiapkan konsepnya. Dari sekarang konsepnya harus ada, Pak. Saya pikir itu mudah-mudahan forum perangkat daerah ini bisa membawa manfaat dan membawa perubahan. Kita semakin berpikir bahwa Pelalawan akan maju itu akan terwujud dan kemungkinan
terwujudnya akan ditentukan, terwujud atau tidak ditentukan oleh kita semua. Karena ditentukan oleh cara kita berpikir. Tapi kalau cara berpikir masih monoton, tidak kreatif, tidak inovatif, ya saya harus bertindak sesuatu dengan Pak Wabub. Kami harus bertindak. Ya Pak Wabub ya. Kalau masih cara berpikir begitu, saya nanti ini kepala Bapeda. Saya sekali ini seluruhnya saya cek satu-satu kegiatannya. Saya cek satu-satu kegiatannya, betul enggak kegiatannya ini. Apa manfaatnya kepada rakyat. Saya pikir itu. Terima kasih, saya doakan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Panjang umur, dimudahkan segala urusan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2023 resmi dibuka. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.